kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan DBMS atau di sini disingkat dari nama Database Management System ya. Nah, untuk Database Management System sendiri pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi karena teman-teman sebelumnya pasti sudah pernah mempelajari tentang DBMS secara dasar ya. Nah, untuk itu kita akan mulai langsung penjelasannya di sini. Bahwa di DBMS di sini merupakan basis data dan set perangkat lunak atau software untuk pengelolaan basis data. Di mana nanti kata-kata tentang perangkat lunak atau software ini berarti akan kita gunakan untuk ya pengelolaan di dalam basis data. Maka dari itu ya Anda bisa cek video-video saya yang lainnya yang nantinya bisa Anda cari. Di situ ada pembahasan tentang perangkat lunak untuk dalam basis data. Nah, di sini videonya nanti bisa Anda cari dengan menggunakan software SAM atau XAMPP ya. Silakan nanti Anda cari. Nah, di dalam DBMS juga di sini merupakan suatu program komputer di mana digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi dan memperoleh data informasi dengan praktis dan efisien. Nah, istilahnya di sini kita bisa ibaratnya di dalam pengelolaan sebuah program komputer istilahnya dikenal dengan nama CRUD atau di sini dengan nama create, read, update, dan delete ya. Nah, dalam segi performanya atau keunggulan yang bisa didapatkan di dalam penggunaan DBMS ini dari mulai kepraktisan, kecepatan, mengurangi ya kejemuan atau ibaratnya eh, pekerjaan yang harus dilakukan berulang-ulang seperti itu ya. Dan DBMS juga sifatnya bisa dimuktahirkan atau up to date lah istilahnya seperti itu ya. Nah, selebihnya lagi di dalam komponen utama DBMS, di sini pasti nanti ada terdiri dari ada perangkat kerasnya, istilahnya PC-nya di sini, kemudian ada memorinya, terus ada datanya, terus kemudian kita bisa berbagi data dan pasti juga ada perangkat lunak yang digunakannya. Ya. Nah, di dalam komponen utama DBMS di sini ya, di sini nantinya Anda akan berhadapan di kategori penggunanya di sini. Nah, itu ada 3, yaitu ada pengguna akhir atau istilahnya dengan nama end user, ya. Kemudian ada program aplikasi atau application programmernya, terus kemudian administrator database-nya yang mengelola database-nya di sini ya. Nah, selanjutnya dalam skemanya digambarkan sebagai berikut ya. Di mana DBMS di sini ya, nah, berarti kita nanti di sini berisi perangkat lunak ya, di mana nanti sisi penggunanya ya, dari nanti di sini juga ada perangkat keras yang di dalamnya ada softwarenya ya. Kemudian datanya juga dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut ya. Nah, dan nanti juga bisa diakses dalam berupa program aplikasi. Nah, dari situ Anda bisa mengetahui bahwa di DBMS sendiri fungsinya sangat berperan sekali ya, mulai peran yang sangat penting ya. Nah, nanti dalam contoh DBMS kita mungkin akan menggunakan salah satu perangkat lunak DBMS yang familiar lah, yaitu dengan menggunakan MySQL. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu sebenarnya banyak sekali, namun nanti Anda bisa belajar mandiri lah seperti itu. Dan nanti akan menggunakan MySQL. Nah, berarti nanti ada instruksi-instruksi di dalam DBMS yang akan kita lakukan. Nah, nantinya ada 3 sebenarnya. Ada DDL, DML, sama DCL. Nah, nanti kita akan bahas dulu dari mulai DDL, Data Definition Language, kemudian ada Data Manipulation Language. Nanti satunya kita akan bahas lebih lanjut tentang DCL itu, ya. Nah, Data Definition Language, apa sih Data Definition Language itu? Di mana nanti di sini merupakan perintah-perintah yang biasa digunakan. Jadi awalannya seorang database administrator itu untuk mengelola sebuah database itu pasti dikenal dengan nama DDL. Ya. Nah, di sini DDL yang bisa dilakukan di dalamnya adalah ada create tabel, nanti bisa create database sampai dengan alter tabel, dan nanti kita bisa dropping menghapus tabel dan database. Jadi di dalam data definition language itu hanya sebatas itu bisa dilakukan ya. Kemudian makanya nanti meningkat lagi dari menjadi nama DML, Data Manipulation Language, nanti di mana perintah-perintah yang di dalamnya itu bisa untuk mengubah, memanipulasi, bahkan sampai mengambil data di dalam database yang sudah Anda buat sebelumnya itu dengan menggunakan DDL ya. Jadi DML itu lebih lanjutnya. Jadi nanti kita bisa insert, update, delete, select tabel, dan seterusnya. Nah,
Begitu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan mengenai DBMS ini. Harapannya teman-teman nanti ketika belajar menggunakan basis data dengan Anda memanfaatkan perangkat lunak di dalam DBMS, Anda semua sudah belajar dengan baik, yaitu melihat video tutorial untuk instalasi perangkat lunaknya, kemudian Anda memahami tentang materi ini, dan kemudian kita baru akan melanjutkan tentang materi SQL ya. Oke, nah begitu teman-teman semua untuk kesempatan kali ini materi tentang DBMS saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih.